energi itu bergerak seirama, ya. Dan setiap 60 tahun sekali itu mencapai puncaknya. Ketika mencapai puncaknya itu terjadi perang besar. Antar 60 tahun itu ada 30 tahunan. Ketika di tengah 30 tahunan itu juga cenderung terjadi perang juga. Jadi kita punya siklus perang sebetulnya setiap 30 tahun, ya. Perang kecil itu 30 tahunan, perang besarnya 60 tahunan, ya. Lah, nampaknya ini kemudian kalau 60 itu kalau kita kaitkan dengan siklusnya Nabi Yusuf itu kan siklus 7 tahunan itu, ya. 7 itu mungkin kalau 7 musim paceklik, kemudian 7 itu lagi itu musim makmur gitu kan. Lah ada transisinya 1 tahun sehingga panjangnya 15 gitu, ya. Sehingga akhirnya 30 tahun itu 4 kali siklus dari siklusnya Nabi Yusuf itu. Kalau 60 tahun berarti itu adalah 8 kali siklus 7 tahuannya, 7 atau 7,5 tahunannya Nabi Yunus itu. Lanjut. Atas dasar itu saya melihat adanya konvergensi dua ramalannya. Dari siklus peradaban, ya, kelas peradaban mencapai puncaknya menjelang tercapainya keberimbangan antara Anglo-Saxon dan Mongolia di paruh kedua abad 21. Kritisnya justru menjelang itu, ya. Perang diprediksikan pecah sebelum momentum keberimbangan terjadi. Jadi sebelum pertengahan abad ini. Kalau kita menggunakan konjungtur ekonomi, ya, perang besar selalu terjadi mengikuti konjungtur 60 tahunan ketika harga-harga komoditas strategis mencapai puncaknya. Giliran berikutnya adalah sekitar tahun antara 30-an sampai 40 tahunan. Pemicu yang paling potensial adalah perang dagang, perang uang, kelas peradaban, krisis energi, dan krisis pangan. Lanjut. Ada 2 proyeksi ekonomi global yang sangat menarik, yaitu dibikin oleh PricewaterhouseCoopers, ya, dan Citibank 2005-2050 oleh Pricewaterhouse. Kemudian Citibank itu untuk 2010-2050. 2 prediksi itu mengkonfirmasi bahwa pergeseran pergeseran dominasi geoekonomi itu memang sedang berlangsung. Lanjut. Ini menurut Pricewaterhouse, ya, proyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara besar, ya, untuk 2005-2010. Pertumbuhan yang tinggi-tinggi itu didominasi oleh emerging economies, ya. Indonesia itu nomor 2 terbaik menurut proyeksi. Kemudian yang negara-negara maju sub-emerging countries itu pertumbuhannya jongkok semua, berada di bawah. Lanjut. Lah, atas dasar proyeksi pertumbuhan itu Pricewaterhouse membuat proyeksi pergeseran GDP relatif antara 2005 sampai 2050, di mana Amerika diberi harga 100, ya. Kalau Amerika diberi harga 100, maka pada tahun 2005 Amerika 100, Cina itu harganya 376, Jepang 23 dan terusnya. Indonesia itu jatuhnya di nomor 15. Kemudian 15 nilainya sama dengan 7. Tapi nanti 2050 sudah bergeser, ya. Cina menjadi nomor 2, ya, bersama-sama dengan India, sama-sama nilainya 100. Cina menjadi 143. Brasil 25, Jepang 22, Indonesia ternyata nomor 6 dengan nilai 19. Artinya kita sudah mulai menjadi kuda hitam itu, ya. Artinya saya nggak ngawur itu, karena Pricewaterhouse saja yang boleh ternyata ngomongnya gitu. Lanjut. Ini Citibank. Sudah menjadi tahu kenapa Citibank getol sekali untuk beroperasi di Indonesia, karena dia bikin prediksi yang bagus tentang Indonesia. Yaitu dia punya konsep global growth generator, ya. Pertumbuhan ekonomi dunia itu nanti hanya 11 negara saja, dan 11 negara itu semuanya adalah emerging economies, ya. 5 itu adalah negara-negara Mongolia, Vietnam, Cina, India, Indonesia, Mongolia, dan Filipina. Kemudian 3 itu adalah negara ASEAN, yaitu India, Bangladesh, dan Sri Lanka. Kemudian 2 adalah Xinjiang,
yaitu Irak dan Mesir, dan satu negara Afrika yaitu Nigeria. Ya. Urutannya adalah seperti itu, Indonesia nomor 4 terbaik proyeksi dari Citibank. Lanjut. Nah, atas dasar itu Citibank membuat proyeksi pergeseran 10 besar ekonomi dunia. Ya. 2010 ya seperti sekarang ini, seperti itu ya urutannya. 2070, kemudian 2015 belum bergeser banyak, ya, belum bergeser banyak, ya, cuman Jepang saja digeser sama India. Ya. Kemudian 2020, ya, Korea mulai masuk, ya, dan di situ saya kira yang keluar adalah apa itu? Italia nggak lagi masuk dalam 10 besar. Kemudian 2030 Indonesia yang tidak masuk dalam 10 besar itu penculut gitu ya, langsung menjadi nomor 7 2030 itu kan berapa tahun lagi ya? 19 tahun lagi, insya Allah saya sudah masih hidup. Moga-moga saya masih hidup. Kita sudah menjadi jagoan nomor 7 katanya. Dan di 2040 Indonesia nomor 4 ya. Sampai 2060 2,5 ya. Jadi menyumbang 39,2 warganya itu muslim, atau menyumbang terhadap populasi muslim di dunia itu 45,7%. Ya. Simian itu 378 juta ya, atau 81,9 populasinya muslim, dan menyumbang 24,1% dari muslim di dunia. Kemudian Nusantara ya, 231,3% muslim, 40% warganya itu muslim ya, menyumbang 14,7%. Dari 3 kawasan ini saja muslim di dunia itu 3 kali menunjang 84,5% dari muslim di dunia. Kalau ditambah dengan Afrika 10,9% kontribusinya, maka menjadi 95,4%. Maka muslim itu ya di situ itu. Ya. Kawasan lain itu pada umumnya kecil-kecil. Lanjut. Nah, yang menarik ini saya ambil dari sumber Kristen ya. Bagaimana dinamika perimbangan populasi agama besar. Pada 210 Kristen itu 33%, Islam itu 23%, Hindu 14%, Buddha itu 6%. Kristen dan Islam itu mempunyai sifat yang sama, yaitu agama punya orientasi keluar. Kalau mereka Kristen menyebutnya itu misi, kita menyebutnya dakwah. Jadi agama yang secara agresif sekali ingin membuat dunia itu menjadi Kristen, yang Islam ingin menjadi Islam. Hindu dan Buddha cenderung berorientasi ke dalam, tidak agresif melakukan dakwah keluar. Nah, ini berimplikasi pada pertumbuhannya. Kalau Kristen ya itu tumbuh 1,46% per tahun. Ya. Islam itu tumbuh 6,4% per tahun. Ya. Saya kira ini karena agama dakwah, tetapi juga karena penduduknya itu didominasi oleh anak-anak muda yang masih produktif dalam kegiatan reproduktif. Ya. Maka pertumbuhannya menjadi 6,4%. Lah, yang hidup Buddha itu cenderung stabil. Saya kira hanya mengikuti pertumbuhan penduduk aja. Lanjut. Nah, kalau kita bikin proyeksi, ya, kalau angka-angka tadi kita bikin proyeksi mulai tahun 2009 tapi basis ya, maka tahun 2017 akan tercapai keberimbangan, di mana jumlah antara Kristen dengan Islam itu akan berimbang, atau pada tahun itu Islam mulai melampaui jumlah Kristen. Angka itu akan tercapai ketika mereka sama-sama di angka 28%. Ya. Akan mulai berimbang 2017. Itu kan hanya berapa tahun lagi? 6 tahun lagi. Tidak banyak itu. Ya. Mungkin Pak Prof Bambang ini masih jadi rektor di sini. Ya. Lanjut. Nah,
inilah implikasinya bahwa pergeseran sangat menguntungkan Muslim.